Yo, Pak Zen di sini. Gimana kabarmu? Kalau aku hanya sedikit merasa sendu. Hidup itu unik. Tidak peduli kamu baik ataupun licik. Semua berlalu tak akan terbalik. Ku ceritakan kisah yang menarik, semoga menjadi pernik yang tidak menyia-nyiakan setiap detik. Kita ini virtual. Walaupun perasaan dan emosi yang terasa memanglah aktual. Begitu pula ketika aku bersamanya. Citra, pesona membara yang entah dari mana. Gelak tawanya mungkin yang memang membuat diriku terpana di atas angin. Walaupun leluconku rasanya hanya mediocre bagai mesin tanpa turbin. Kami dekat dari pertanyaannya yang pintar di DM Instagram tentang pertumbuhan akar. Yang kujawab tidak serius karena aku virtual. Ternyata itu membuatnya kesal. Namun dari situ kita menjalin hubungan. Gadis bernama Citra dengan foto profil suzuran. Kukira awalnya pria, tapi ternyata dia sengaja. Walaupun saat itu aku tidak tahu rupanya. Hubungan kami seperti teman. Tidak ada yang spesial hingga suatu saat dia menyampaikan sebuah pemahaman yang sebenarnya itu kalimat milikku untuk seseorang di masa lalu. Keringat dingin mengucur, identitasku terkuak hingga lebur. Apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Citra adalah adik kelasku saat kuliah dulu. Di mata kuliah yang kuulang karena jemu, kami jarang bertegur sapa, sedikit dekat karena satu kelompok mencari berita. Dan dia langsung tahu, waktu aku tidak menutupi cara bicaraku dan kata-kata pada kisah cewek rambut sebahu. Aku pun hanya memintanya untuk merahasiakan identitas ini. Namun dia selalu mengancam, tidak akan selalu bungkam bila aku mengabaikan pesannya lebih dari satu malam. Hari demi hari berlalu, entah sosok yang mengganggu berubah menjadi orang yang kini chatnya selalu kutunggu. Aku bercerita padanya tentang aku yang biasa saja. Dia yang memberiku kuis katanya untuk seru-seruan aja. Aku mendapatkan hasil builder, yang bagiku ini seperti omongan gak bener. Manusia terlalu sering melabeli diri mereka, sehingga takut untuk melompat di luar estetika. Namun Citra hanya membalas dengan tawa. Tuh kan, rangkaian kata yang gak jelas ngomong apa, ucapnya. Sejak hari itu, ku memiliki kebiasaan baru untuk menanyakan gimana harimu dan sejenisnya. Citra suka dengan produk animasi gagalku. Karena aku jadi mencoba menguploadnya lagi, walaupun sebenarnya aku benci. Dan terkadang ku menggambarnya di beberapa karyaku dengan pesan secara tidak langsung. Entah dia paham atau malah bingung. Moodnya pun pernah hancur, dan ngerasa kalau dia hanya seperti boneka dengan logika tanpa muka. Aku pun bilang, apa seperti ini? Dengan menunjukkan gambar manekin sebagai simbol ironi. Semakin mengenalnya, aku merasa ada yang ditutupi dari sosoknya. Rasa curiganya tidak bagus. Aku berusaha menyindirnya dengan karyaku, tapi dia bilang ngerasa sebagai cewek di akhir video itu. Ingin tertawa tapi tidak bisa. Ingin menangis tapi diri sendiri malah merasa sinis. Kami sempat berantem untuk alasan bodoh dan diriku yang tidak bisa kalem. Beberapa kali dia sampai mengutuk diri sendiri, yang aku pun tahu itu buruk walaupun bukan dari hati. Hingga pada puncaknya merasa nyawa tidak ada harganya. Tentu saja aku kesal mendengarnya, tapi jarak ini menjadi kendala. Aku mencoba menenangkannya dengan bercerita kembali di masa kampus dulu, yang ternyata dia mengungkit sebuah kenangan pilu tentang diriku. Aku pun tahu maksudnya tidaklah buruk, hanya saja itu seperti membuka luka di masa lalu. Beberapa topik kami berbicara, salah satunya tentang kesukaanku pada gadis rambut pendek. Dia bilang ingin mencoba juga potong rambut, tapi kondisi tidak mendukung karena COVID yang membuat kami takut. Tapi pada hari itu aku baru sadar,
saat meminta foto rambutnya yang panjang. Dari latar belakang tempatnya aku hafal, sangat hafal, kalau itu di rumah sakit. Yah, padahal aku udah bilang mama untuk bawain baju ganti. Ucap Citra tidak memungkiri. Aku merasa hancur dan sesak. Ada perasaan tidak berguna menjadi manusia. Tidak bisa melihat keadaan, perasaan gagal melanda dengan penuh penyesalan. Ku mencoba melupakan rasa sesal, menghibur diri untuk menonton film dari pagi hingga malam. Hingga aku mencapai pada suatu keputusan. Bila aku bisa membuat lagu yang bagus, mungkin rasa sesak ini pun pupus. Ku bercerita pada Citra tentang hal ini, dia pun menyemangati. Tapi tetap saja, ku berlari dan terus membuat konten komedi. Aku mengeluh tentang hal ini pada Citra. Dia bilang untuk bersyukur, apalagi terhadap umur. Masih banyak kesempatan, selesaikan satu persatu. Akhirnya, aku pun menyelesaikan yang ingin ku buat. Seperti pesan kambing dan Alia. Namun, frekuensi kami bertukar pesan semakin renggang. Semakin hari semakin jarang. Aku bertanya mengapa, dia jawab tidak apa-apa. Aku pun jadi bingung sendiri pada akhirnya. Membuat lelucon untuk menghibur, setidaknya dapat menarik bibir agar tersenyum teratur. Pesan yang jarang, kadang menjadi spesial saat Citra mengirim foto baju barunya yang ibunya bawakan untuk minggu itu. Sempat ku parodikan menjadi sosok hantu. Dia merespon dengan rekaman suara tawa menyerupai sosok itu. Tapi momen bahagia tidak berlangsung lama. Ku mendapat pesan dari ibunya. Dia menjelaskan kondisi Citra yang sesungguhnya. Paru-paru letak oksigen kesukaanku di tubuh Citra tidak berfungsi sama. Penyakit yang tidak umum karena ini genetika. Ibunya bijak. Dia tahu maksudku tidak buruk. Namun bila Citra terlalu bersemangat, itu mengganggu metabolisme tubuhnya. Jadi aku harus kumaha. Tapi diriku yang egois, yang tidak terlalu mengenal medis, tetap menginginkan pesan seperti biasa. Bodohnya diri ini. Citra membalas dengan alat pernafasan aksesoris selfie. Aku mencoba menghiburnya dengan menggambarnya. Dia sangat senang. Mirip Darth Vader katanya. Hingga keesokan pagi, handphoneku memberi notifikasi. Aku membukanya. Halo kak. Ini udah rekam belum sih? Oh, udah deh. Ulangin deh. Halo kak Zen. Gimana harimu? Gantian aku yang nanya ya sekarang. Sekarang aku mau ke ruang operasi. Dokter sama mama lagi ngobrol depan. Aku gak tahu. Ini mungkin pesan terakhirku hari ini. Aku takut. Tapi moga aja kamu bisa cerita lagi nanti ke aku habis operasi. Oh iya, sama apa sih itu yang kamu bilang kalau cupu? Oh, bikin lagu. Kamu pasti bisa. Nanti aku jadi pendengar pertamanya deh. Sama kalau kamu nengok besok pas udah aman, ini voice chat yang jadi passwordnya ya. Mama udah dateng. Dadah. Itu terakhir aku mendengar suaranya. 5 hari tidak ada kabar, ku mencoba mencari infonya sampai ke akar. Hingga ibunya menghubungiku ketika makan, meminta doa karena almarhum sedang dimakamkan. Aku panik. Ku mencari info membabi buta, setidaknya dapat melihat Citra di rumah duka. Aku terlambat, terlalu sore untuk datang. Kota kami berjauhan. Ibunya bercerita Citra koma pasca operasi hingga beberapa hari dan kemarin waktunya telah berhenti.
Air mataku tidak menetes, namun hati ini berteriak protes. Kukunjungi makam dan aku pun terdiam.